Atas perintah dari ibunya, Ara kembali mencari Melati dan Zio. Pria ini akan kembali merayu Melati sampai berhasil agar ia mau rujuk dengan Ara. Bagi Ara, tidak ada yang sebaik Melati saat mengurus ibu dan anaknya. Akhir pekan ini sangat dimanfaatkan Ara untuk mencari Melati terutama toko kue. Pria ini bertanya pada kasir di toko kue tersebut tapi tidak ada yang kenal dengan Melati karena memang Melati adalah pelanggan baru bagi mereka. Cuaca yang sangat terik membuat pria ini harus beristirahat di salah satu taman kota. Ara sudah tidak tahu lagi harus mencari Melati kemana. 2 kali bertemu, pria ini tidak sempat untuk mengikuti Melati. Hingga pada akhirnya, Ara memutuskan untuk pulang. "Dari mana kamu, Mas?" tanya Celia. "Mencari Melati dan Zio," jawab Ara jujur. Celia tercengang, sambil berkacak pinggang, emosi wanita ini naik ke puncak kepala. "Ngapain kamu nyari mereka?" Ara menatap Celia. Pria ini sebenarnya sudah tidak tahan lagi pada wanita yang belum ada sebulan ia nikahi ini. "Aku akan mengajak Melati rujuk," jawab Ara dengan santainya. "Enggak, aku nggak mau kamu rujuk sama dia. Apa kurangnya aku hingga kau ingin rujuk dengan perempuan jalang itu? Kurangmu sangat banyak, kau tidak bisa mengurus rumah, kau tidak bisa mencuci pakaian, piring kotor, menyapu, memasak dan yang terutama kau tidak bisa mengurus ibu. Tapi Melati, dia bisa melakukan segalanya." Celia tertawa mendengar perkataan suaminya. "Aku menikah denganmu untuk jadi ratu, bukan jadi babu apalagi ngurusin ibu kamu," sahut Celia yang merasa geram. Wanita ini baru tahu ternyata begini sikap Ara yang sesungguhnya. "Itu semua tugas seorang istri. Apa kau ingin menjadi istri durhaka?" Celia semakin tertawa mendengar ucapan suaminya yang sangat tak masuk di akal ini. "Sepertinya kau harus sekolah lagi untuk mengalami ilmu agama sebagai seorang suami. Mas, aku bukan Melati yang seenak jidatmu memberi beban yang sangat banyak. Celia, apa susahnya melakukan pekerjaan rumah? Kenapa kau harus melawan, ha? Aku tidak peduli, terserah apa katamu, yang penting aku tetap akan mengajak Melati rujuk apalagi ada anak di antara kami," ucap Surya penuh percaya diri. Bagi Ara, mantan istrinya hanya seorang perempuan biasa yang tidak bisa melakukan apapun di luar sana, terlebih lagi Melati tidak memiliki pendidikan dan tempat tinggal juga penghasilan. Wanita lemah yang gampang ditindas dan diperintah. "Aku tidak mau dimadu," jerit Celia yang tidak terima. "Aku tidak mau dimadu apalagi aku sedang hamil sekarang." Celia kekeh menolak. "Seorang suami berhak memiliki lebih satu istri dan kau tidak bisa melarangku," ucap Surya kemudian masuk ke dalam kamarnya. Celia terduduk lemas, wanita ini hanya bisa menangis sekarang. Bukan kebahagiaan yang ia dapat setelah merusak rumah tangga orang, melainkan pertengkaran demi pertengkaran yang ia dapatkan. Berbeda lagi dengan Melati yang sampai sekarang masih suka menghindari Bagas. Melihat sikap Melati tentu saja membuat Bimarni merasa heran. Contohnya seperti siang ini, saat Bagas turun untuk makan siang, Melati bergegas pergi ke kamarnya. Melihat ekspresi Bagas, sudah pasti pria ini merasa jengkel pada sikap Melati yang selalu menghindari dirinya. Bimarni yang penasaran ada masalah apa Melati dan Bagas mencoba pergi ke kamar Melati untuk bertanya sebab dan akar permasalahannya. "Melati, Bibi perhatikan kamu selalu menghindar dari Mas Bagas. Sebenarnya ada apa? Coba cerita." Melati ragu untuk memberitahu, tapi Bimarni terus menekan dirinya. "Mas Bagas ngajak nikah. Kan lucu ya, Bi?" "Lah, apanya yang lucu? Itu artinya Mas Bagas serius sama kamu. Bibi tahu sendiri kalau Mas Bagas itu masih perjaka dan derajat kami aja setinggi tembok rumah ini. Tapi masih bisa dipanjatkan temboknya." Bimarni tertawa geli. "Lucu aja, Bi. Gak ada angin, gak ada badai tiba-tiba ngajak nikah. Enggak lah, Mas Bagas hanya ingin mengujiku saja. Kalau dia serius bagaimana? Melati, tidak ada salahnya menerima orang baru dalam hidup kita sebab luka lama biasanya bisa sembuh dengan orang yang baru. Sebentar lagi masa idah kamu selesai, bisa jadi hidup kamu bisa bahagia bersama Mas Bagas."
Melati hanya diam. Lagian, Zio akrab sama Mas Bagas. Atau, kamu masih mencintai mantan suami kamu, iya kan? Tuduh Bimarni. Enggak, sumpah demi apapun aku sudah tidak mencintai bajingan itu. Aku masih ingin sendiri aja, Bi. Bukankah selama ini kamu sendiri? Kamu bilang sejak Zio lahir, mantan suami kamu tidak pernah peduli dan perhatian apalagi menyentuh kamu. Itu artinya kamu sudah lama menyendiri, Mas Bagas laki-laki baik. Bibi yakin jika dia tidak akan sama seperti mantan suami kamu. Melati diam mendengarkan nasihat dari Bimarnia yang sebenarnya ada benarnya juga. Tapi, hati Melati masih ragu. Coba aja dulu dekat sama Mas Bagas, jangan menghindar. Kalau kamu menghindar, kamu tidak akan tahu bagaimana sikap dia. Iya, Bi? Jawab Melati. Tanpa disadari keduanya, ternyata Bagas menguping pembicaraan Bimarni dan Melati melalui pintu yang tidak ditutup rapat. Pria ini tersenyum-senyum sendiri, ternyata ada yang berpihak kepadanya. Gaji Bimarni harus dinaikkan, ucap Bagas dengan nada pelan, kemudian pria pergi ke kamarnya. Baru saja Bagas hendak naik ke atas, suara Zio memanggil dirinya. Bagas pun turun kembali. Zio kenapa? Om, Zio mau main. Main sama Om, mau? Bocah ini mengangguk, tapi belum sempat mereka bermain. Melati lebih dulu memanggil anaknya, karena Melati hendak pergi. Kamu mau kemana? Tanya Bagas. Zio ulang tahun hari ini, jadi aku ingin mengajak dia membeli kue ulang tahun. Jawab Melati. Kenapa nggak ngomong? Kenapa harus ngomong? Nggak kenapa-kenapa. Pergi sama Pak Samsul aja. Ujar Bagas. Melati mengiyakan, wanita ini pun bergegas pergi. Setelah Melati pergi, Bagas juga pergi. Pria ini akan membuat kejutan untuk Zio sebagai hadiah dari Bagas. Bagas pergi ke salah satu restoran, pria ini memesan salah satu ruangan private untuk merayakan ulang tahun Zio malam ini. Rasanya senang saja karena Bagas merasa hidupnya ramai sejak ada Zio di rumah. Pak Bagas, sapa Ala yang ternyata siang itu ada di sana. Bapak mau makan siang? Tanyanya. Kalau ya, ayo makan siang sama saya. Ajak Ala tak bermuka. Saya hanya memesan ruangan untuk merayakan ulang tahun anak saya. Jawab Bagas kemudian berlalu begitu saja. Ala merasa terhina dengan sikap acuh Bagas sedangkan ia sendiri tidak sadar diri posisinya hanya seorang karyawan. Awas saja! Pulang dari restoran, Bagas lagi-lagi tak mendapati Melati. Sudah pasti wanita itu berada di kamarnya untuk menghindari Bagas. Mau marah, tapi Bagas tak bisa. Pria ini meminta tolong pada Bimarni untuk memanggil Melati keluar. Dengan perasaan ragu, Melati menemui Bagas yang saat ini tengah duduk santai di pinggir kolam renang sambil menikmati segelas jus dan camilan. Bagas memandang Melati yang baru saja menemuinya. Keduanya saling pandang penuh tanda tanya. Bisa nggak jangan menghindari aku? Protes Bagas. Siapa yang menghindar? Melati tidak mau mengakui. Bagas memutar bola matanya malah, pria ini kemudian mengubah posisinya berdiri. Aku tahu kamu menghindari aku bukan anak kecil. Ucap Bagas yang merasa jengkel. Malam ini ikut denganku, Pak Samsul dan Bimarni juga akan ikut. Iya. Jawab Melati singkat. Kalau begitu aku masuk lagi. Melati. Panggil Bagas menghentikan langkah Melati. Ayo menikah. Ajaknya lagi. Melati memasang wajah gugup. Lagi dan lagi Bagas mengajaknya menikah. Ayo menikah, aku serius. Kalau kau tidak mau, kau harus mau. Bagas memaksa. Kenapa harus memaksa? Aku berhak atas diriku sendiri. Oh, kalau begitu masuklah. Jawab Bagas kemudian pria ini kembali duduk lalu menyeruput minumannya. Melati kembali bingung melihat sikap Bagas, rasanya serba salah sekali. Dengan perasaan ragu,
Melati kembali masuk ke dalam rumah. Tapi Zio malah berlari menghampiri Bagas yang membuat langkah Melati kembali terhenti. "Om, Zio ulang tahun loh," ucap Zio memberitahu. "Bunda beli kue ulang tahun." Zio merasa senang. "Ini ulang tahun Zio yang pertama." Ucapan Zio seketika membuat Bagas tercengang, lalu ia menoleh ke arah Melati. "Melati, bukankah dia ulang tahun yang ketiga? Kenapa jadi pertama?" tanya Bagas yang tidak mengerti. Melati memaksakan senyumnya. Ia sebenarnya merasa sangat sedih sekali. Karena ulang tahun sebelumnya, Zio tidak pernah merayakannya sekalipun hanya tiup lilin. Jawab Melati. "Kenapa?" Melati tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya kemudian masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan anaknya. Bagas mengusap lembut pucuk kepala Zio. Anak sekecil ini harus merasakan pedihnya perceraian kedua orang tuanya. Singkat cerita, malam pun datang. Bersama Melati dan Zio, Bimarni dan Pak Samsul, Bagas mengajak mereka semua untuk merayakan ulang tahun Zio di restoran yang sudah ia persiapkan secara mendadak tadi siang. Ada Hendra di sana, karena Bagas sengaja mengundangnya. Jelas terpancar rasa bahagia Zio. Bocah ini selalu tersenyum, bahkan Melati sendiri belum pernah melihat senyum anaknya yang begitu lebar setiap saat. Sebagai seorang ibu, sudah pasti Melati merasa bahagia juga. Tapi, di luar ruangan ada Ale yang sedang mencari tahu acara Bagas di restoran ini karena ia sangat penasaran siapa istri Bagas. Ale merasa jengkel dan emosi karena pihak restoran tidak mau memberitahu dirinya. Bahkan sejumlah uang yang ia keluarkan untuk menyogok pun sama sekali tidak mempan. "Apa acaranya besok ya?" Ale pusing sendiri dengan rasa penasarannya. Secantik apa sih istrinya sampai Bagas menyembunyikan dia? Ale yang merasa kesal memutuskan untuk pergi karena ia yakin jika acara ulang tahun anak yang dimaksud Bagas sudah pasti akan berlangsung besok, hari Minggu. Jadi, ia memutuskan akan kembali lagi besok Minggu. Padahal acara ulang tahun Zio saat ini tengah berlangsung. Meskipun sederhana, tapi sangat berkesan dalam ingatan Zio. Berulang kali bocah ini mengucapkan kata terima kasih kepada Bagas, begitu juga dengan Melati. Di rumah Are, pria ini baru saja pulang membeli kue ulang tahun. Ia meletakkan di atas meja ruang tamu. Are menatap kue tersebut. Sejak anaknya lahir sampai sekarang, ini adalah kali pertama ia membeli kue ulang tahun seperti ini. "Zio, pulang nak. Ayah beli kue ulang tahun dan kado untuk kamu." Saat pria ini sedang melamun, Celia keluar dari kamar. Wanita ini menghampiri Are dengan wajah bingung karena di atas meja ada kue ulang tahun anak kecil. "Mas, kue siapa ini?" tanyanya penasaran. "Zio ulang tahun. Aku sedang merindukan dia sekarang." Mendengar nama Zio, emosi Celia memuncak. "Bisa nggak jangan ingat anak kamu atau mantan istri kamu? Aku nggak suka." Ara menatap istrinya. Pria ini merasa marah dengan ucapan Celia. "Itu artinya kau tidak pernah sayang pada anakku. Celia, anakku anakmu juga. Untung apa aku sayang pada anak dari perempuan lain? Mas, aku juga bisa kasih kamu anak. Udah deh, nggak usah lebay. Keterlaluan kamu, Zio itu anak aku." Sergah Aro dengan nada tinggi. Tidak terima disergah, Celia langsung mengambil kue tersebut lalu membuangnya ke lantai. Dengan perasaan penuh amarah, pria ini menampar wajah Celia. Celia kembaraung menangis. Wanita ini tidak terima jika suaminya selalu memukul dirinya. "Andai aku tidak termakan godaanmu, sudah pasti rumah tanggaku bersama Melati tidak akan pernah berakhir seperti ini. Melati jauh lebih baik dibandingkan dirimu." Ucap Aror membuat Celia semakin panas hatinya. "Melati itu jelek, tidak berpendidikan. Apa yang kau harapkan dari perempuan yang tidak bisa merawat dirinya, ha? Hanya aku yang bisa kau andalkan dan hanya aku yang bisa memuaskanmu di atas ranjang. Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan, kau harus mengganti kue ini sekarang juga. Aku tidak mau." Jerit Celia. Bu Wien merasa pusing. Sejak Aro menikah dengan Celia, ia tidak pernah tidur dengan tenang.
Hampir setiap hari suami istri itu berkelahi dan beradu mulut. Mau tidak mau Celia harus pergi seorang diri untuk membeli kue ulang tahun sebagai ganti kue yang ia buang tadi. Ara, panggil Bu Wiwin. Ara pun masuk ke dalam kamar ibunya. Ada apa, Bu? Tolong jangan bertengkar. Ibu pusing mendengar suara kalian. Celia membuang kue ulang tahun Zio. Ucapnya memberitahu. Cepat temukan Melati dan Zio. Ibu hanya mau mereka yang ada di rumah ini. Aku udah berusaha mencari mereka, Bu. Tapi tidak ketemu. Melati juga tidak mau rujuk denganku. Melati itu perempuan baik. Sudah pasti dia akan memikirkan Zio. Dia pasti mau rujuk sama kamu. Harusnya kau bisa merayu dia. Ara membuang nafas panjang. Pria ini mulai serba salah sekarang. Di satu sisi Melati bisa menjadi istri dan ibu yang baik, bahkan bisa mengerus Bu Wiwin. Tapi di satu sisi, Celia selalu bisa menjaga penampilan dirinya dan bisa memuaskan Ara di atas ranjang. Tidak masalah jika kamu memiliki dua istri, kamu laki-laki jadi wajar kok. Ucap Bu Wiwin yang tak memiliki hati nurani. Ya, ibu benar. Sahut Ara. Keesokan pagi setelah Ara berangkat kerja, Celia masuk ke kamar ibu mertuanya sambil melipat kedua tangan di dada. Wajahnya angkuh penuh kesombongan. Wanita ternyata menguping pembicaraan ibu mertua dan suaminya tadi malam. Marah. Sudah pasti ia marah karena ternyata selama ini niatan Ara ingin rujuk dengan Melati atas hasutan dari Bu Wiwin. Celia menghampiri ibu mertuanya lalu dengan tega ia menjambak rambut Bu Wiwin lalu meremas mulut Bu Wiwin. Wanita paruh baya itu hanya bisa menangis memohon ampun pada menantunya yang kerap kali menyiksanya jika Ara tidak ada di rumah. Dengan perasaan penuh amarah, Celia juga berani menyiram wajah Bu Wiwin dengan air 1 gelas. Lebih kejam lagi ia memukul-mukul kaki Bu Wiwin yang lumpuh dan mati rasa. Bagaimana rasanya? Tanya Celia setengah tertawa. Semoga kau tidak merasakan disiksa oleh menantumu kelak kau tua. Ucap Bu Wiwin dengan isak tangisnya. Ya, coba saja berani bilang sama Ara. Aku tidak segan, ancam Celia. Aku peringatkan untuk tidak menghasut Mas Ara agar dia rujuk dengan perempuan jelek dan tidak tahu diri itu. Melati jauh lebih baik daripada kamu. Tiba-tiba saja Bu Wiwin meludah tepat di wajah Celia hingga membuat amarah Celia kembali memuncak. Celia menarik paksa Bu Wiwin masuk ke kamar mandi. Jerit tangis mertunya sudah tidak Celia pedulikan lagi. Dengan sekuat tenaga, Celia merendam ibu mertuanya ke dalam bak mandi. Suasana pagi yang cukup sepi, apalagi rumah Ara memiliki halaman yang luas, membuat suara Bu Wiwin tidak ada yang mendengar, apalagi tetangga kiri dan kanan pekerja kantoran. Celia tertawa melihat ibu mertuanya menderita. Setelah puas, ia langsung mengganti pakaian ibu mertuanya. Bu Wiwin hanya bisa menangis. Baru sekarang ia merasakan kekejaman dari menantu perempuannya. Berani mengadu, aku akan memberi ibu makan dengan racun. Ancam Celia kemudian keluar dari dalam kamar. Begitu puas hatinya setelah melampiaskan semua amarah kepada ibu mertuanya. Hingga Celia lupa jika dirinya sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Mendapatkan ancaman dari Celia, seketika Bu Wiwin tidak berani untuk mengadu pada anaknya. Tubuhnya terasa sangat sakit, tapi hanya bisa ia rasakan. Dalam benaknya masih mengharapkan Melati yang selalu tulus merawat dirinya. Di kantor, saat ini Ara sedang mendapatkan teguran dari atasannya karena akhir-akhir ini pekerjaannya tidak becus, bahkan terkadang ia sering datang terlambat ke kantor. Meskipun mengatasnamakan ibunya yang sedang sakit, tapi tetap saja ia harus bekerja sesuai kebijakan. Masih banyak orang lain yang ingin menggantikan posisimu. Jadi, bekerjalah lebih baik. Ucap Pak Rustam. Ara hanya mengangguk. Sejak ia dan Melati bercerai, hidup Ara sangat kesulitan apalagi dalam mengurus ibunya. Ara memijat keningnya terasa nyeri. Bulan ini saja gajinya sudah dipotong 5% sebab ia sering datang terlambat. Jarum jam terus berputar, tak terasa jam pulang pun tiba. Ara bergegas pulang karena ia harus mengerjakan pekerjaan rumah dan harus memandikan ibunya. Lelah sudah pasti,
Tapi semua ini adalah resiko yang harus dihadapi oleh Ara. "Ibu mandi sekarang ya, udah sore," ucap Ara yang baru masuk ke dalam kamar. "Ibu sudah mandi. Siapa yang mandiin ibu?" tanya Ara yang penasaran. "Selia," jawabnya singkat. "Ara, ibu lapar." Ara pun bergegas menyiapkan makanan untuk ibunya. Ia juga menyiapkan obat dan vitamin. Sedangkan Selia hanya sibuk pada ponselnya. "Ara, kamu sudah ketemu sama Melati?" tanya Bu Wiwin dengan nada yang sangat pelan. "Belum, Bu. Besok pagi sebelum berangkat kerja, aku akan mencari Melati," jawab Ara. Bu Wiwin penuh harap, yang dia inginkan hanya Melati sekarang. Ara pun sama, pria ini sangat berharap bisa mengajak Melati rujuk kembali. Di rumah yang berbeda, saat ini Bagas tengah menemani Zio bermain sedangkan Melati tengah sibuk membantu Bimarni untuk menyiapkan makan malam. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Hanya saja Melati belum siap menikah mengingat dirinya masih dalam masa idah, ditambah lagi derajatnya dan Bagas sangat jauh berbeda. Om Bagas, Zio mau berenang boleh?" "Jangan sayang, nanti kalau sakit lagi bagaimana? Sekarang sudah sore, nanti dimarahin sama bunda." Zio memayunkan bibirnya, bocah ini mengangguk tanda mengerti. Melihat kedekatan Bagas dan Zio, dari jarak yang tak begitu jauh, Melati memandang penuh kehangatan. Tanpa sadar kedua kakinya melangkah menghampiri Bagas dan Zio. "Zio, kamu mau nggak kalau Om Bagas jadi papa kamu?" tanya Bagas tepat di hadapan Melati. "Iya, Zio mau. Om Bagas baik," jawabnya tanpa tak berpikir lagi. Melati hanya bisa mendengus kesal. Wanita ini mencubit pundak Bagas. "Aduh, dicubit sama calon istri," gurau Bagas. "Daripada melantur sampai kemana-mana, lebih baik Mas Bagas mandi sana. Sudah sore." "Ya, sebenarnya ingin cepat malam biar bisa bobo sama kamu." Seketika mata Melati melotot lebar, dengan cepat Bagas berlari masuk ke dalam rumah sambil tertawa. Melihat tingkah Bagas membuat Melati curiga jika umur pria itu bukan 32 tahun. "Bunda, Zio mau Om Bagas jadi ayah Zio." Lintah bocah itu membuat Melati tak bisa berkata-kata lagi. Zio merengek seperti meminta mainan. "Pasti dia sudah meracuni otak Zio," ucap Melati kesal. "Zio, tapi Zio masih punya ayah Ara." Zio menggelengkan kepalanya, bocah ini tertunduk lesu. "Ayah suka buat bunda menangis." "Zio nggak suka." Melati memeluk anaknya, nyatanya memang Zio selalu melihat pertengkaran Melati dan Ara hingga membuat bocah itu menjadi trauma pada ayah kandungnya. "Ayah, peluk tante itu." Semakin erat Melati memeluk anaknya, ia tidak menyangka jika kejadian beberapa bulan yang lalu masih terekam jelas dalam ingatan Zio padahal ia masih balita. Melati pun mengajak anaknya masuk ke dalam rumah karena hari sudah mulai gelap. Melati menyuapi anaknya makan terlebih dahulu lalu menemani Bagas makan seperti biasanya. "Melati, tentang pernikahan, aku tidak main-main," ucap Bagas tiba-tiba. "Memangnya Mas Bagas mau menerima aku dan segala kekuranganku ini? Kenapa tidak? Aku tidak memandang kamu janda atau latar belakang kamu. Aku melihat kamu suka, ya udah cinta. Jika aku memberi syarat, apa Mas Bagas akan memenuhinya? Selama masih di luar nalar, maka aku akan mengabulkannya. Asal jangan memintaku untuk membangun candi." Melati tertawa, Bagas memang suka bercanda. "Cepat katakan apa syaratnya? Aku ingin pernikahan kita tertutup. Aku tidak ingin mantan suamiku tahu jika Mas Bagas menjadi suamiku." "Kenapa seperti itu?" tanya Bagas yang tidak terima. "Aku ingin merubah sedikit hidupku. Aku ingin membuktikan kepada laki-laki yang sudah meremehkan dan merendahkanku, jika aku mampu berjalan 10 langkah dibandingkan dirinya. Kau ingin balas dendam?" tanya Bagas langsung kepada intinya. Melati tidak menjawab, tapi Bagas paham apa yang dimaksud oleh Melati. "Baiklah,
Mari membuat mantan suamimu yang bajingan itu menyesal. Ucap Bagas tampak bersemangat. Melati tersenyum tipis, telah ia mantapkan dalam hatinya menerima ajakan Bagas untuk menikah. Semua Melati lakukan demi anaknya yang sangat menyayangi Bagas.